Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusa Leswa Irhami dengan NIM 2020 53007. Di sini saya akan menjelaskan tugas ketiga dengan judul analisa data kuantitatif. Nah, di sini modul ini berisi tentang metode dan teknik serta instrumen pendukung dalam melaksanakan penelitian. Mahasiswa bisa memahami metode penelitian, instrumen, dan teknik yang tepat untuk suatu jenis penelitian dengan analisa data kuantitatif. Nah, kemudian pengumpulan data. Yang pertama, data merupakan kumpulan dari nilai-nilai yang mencerminkan karakteristik dari individu-individu dari suatu populasi. Data bisa berupa angka, huruf, suara, maupun gambar. Dari data ini diharapkan akan diperoleh informasi sebesar-besarnya tentang populasi. Dengan demikian, diperlukan pengetahuan dan penguasaan metode analisis sebagai upaya untuk mengeluarkan informasi yang terkandung dalam data yang dimiliki. Selanjutnya, data penelitian dikumpulkan sesuai dengan rancangan atau desain penelitian yang telah ditentukan. Data tersebut diperoleh melalui pengamatan, percobaan, maupun pengukuran gejala yang diteliti. Data yang dikumpulkan merupakan pernyataan fakta mengenai objek yang diteliti. Pada dasarnya, data dapat dikelompokkan pada berbagai macam jenis dan tujuan. Selanjutnya, jenis data menurut cara memperolehnya. Yang pertama, ada data premier. Apa sih data premier itu? Data premier adalah sumber data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file. Data premier tersebut harus dicari melalui narasumber atau responden. Itu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapatkan informasi maupun data. Pencarian data premier bisa dilakukan dengan cara wawancara dan interview langsung dengan responden melalui telepon, email, dan sebagainya. Dalam mengumpulkan data primer, biasanya peneliti menggunakan instrumen penelitian yang disebut dengan kuesioner. Nah, selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak didapatkan secara langsung oleh objek penelitian, melainkan data yang berasal dari sumber yang telah dikumpulkan dari pihak lain. Nah, data sekunder dapat kita kumpulkan dari perpustakaan, perusahaan, organisasi perdagangan, biro pusat statistik, dari kantor pemerintahan seperti Badan Pusat Statistik, hasil riset, data perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya jenis data berdasarkan sumber data. Yang pertama ada data internal, yaitu data yang menggambarkan situasi dan kondisi pada suatu organisasi secara internal, misalnya data keuangan, data pegawai, data produksi, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada data eksternal. Data eksternal adalah data yang menggambarkan situasi serta kondisi yang ada di luar organisasi. Contohnya adalah jumlah penggunaan suatu produk pada konsumen, tingkat pelanggan, persebaran penduduk, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya klasifikasi data berdasarkan jenis datanya. Yang pertama ada data kuantitatif, adalah data yang dipaparkan dalam bentuk angka, misalnya jumlah pembeli pada saat menjelang Hari Raya Idul Fitri, tinggi badan mahasiswa MTI, dan lain-lain.
Kemudian ada data kualitatif, adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air mengandung makna. Contohnya seperti persepsi konsumen terhadap botol air, minuman, dan kemasan. Anggapan para ahli terhadap bencana alam yang terjadi di Indonesia, dan lain-lain. Selanjutnya ada data diskrit. Pembagian data berdasarkan sifat data. Yang pertama ada data diskrit. Data diskrit adalah data yang nilainya adalah bilangan asli. Contoh, nilai mata uang rupiah dari waktu ke waktu, dan sebagainya. Kemudian ada data kontinu, adalah data yang nilainya ada pada suatu interval tertentu atau beredar pada nilai yang satu ke lainnya. Contohnya penggunaan data sekitar, kurang lebih, kira-kira, dan sebagainya. Dinas Pertanian daerah mengimpor bahan baku pabrik pupuk kurang lebih 850 ton. Nah, selanjutnya ada jenis data menurut waktu pengumpulannya. Yang pertama ada data cross section. Yang kedua ada data time series. Yang pertama ada data cross section, adalah data yang menunjukkan titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan per 31 Desember 2006, data pelanggan PT PLN mulai bulan April 2006, dan lain sebagainya. Yang kedua ada data time series atau berkala. Data yang datanya menggambarkan sesuatu dari waktu ke waktu atau periode secara historis. Contoh time data series adalah data perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dari tahun 2005 sampai 2006. Selanjutnya ada metode observasi. Metode observasi merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Metode observasi ini biasanya digunakan untuk mengetahui perilaku masyarakat secara detail. Ada beberapa keunggulan observasi jika dilakukan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, cocok untuk perilaku nonverbal, lingkungan alami, analisis longitudinal. Selanjutnya, di dalam metode observasi terdapat kelemahan, antara lain kurang terkendali, lack of control, ada sulit dikuantifikasikan, peneliti memberi skor terhadap pendapat yang diberikan, ukuran sampel kecil. Nah, di sini ada tabulasi data. Data yang dikumpulkan selanjutnya diklasifikasikan dan diorganisasikan secara sistematis serta diolah secara logis menurut rancangan penelitian yang telah ditetapkan. Pengolahan data diarahkan untuk memberi argumentasi penjelasan mengenai tesis yang diajukan dalam penelitian berdasarkan data atau fakta yang diperoleh. Ada dua hipotesis. Pengolahan data diarahkan untuk membenarkan atau menolak hipotesis. Dari data yang sudah terolah, kadangkala dapat dibentuk hipotesis baru. Apabila terjadi, maka siklus penelitian dapat dimulai lagi untuk membuktikan hipotesis baru. Nah, di sini ada dua cara yang biasa digunakan oleh seseorang untuk menyajikan hasil dari sebuah studi kuantitatif. Cara yang pertama adalah membeberkan angka dalam sebuah tabel atau daftar. Dan cara yang kedua adalah menyajikan grafik. Sebagian besar orang lebih menyukai tampilan grafik dengan alasan bermacam-macam. Di samping lebih menarik dari segi warna dan bentuknya, dalam hal penggunaan grafik juga lebih informatif. Nah, kemudian penyajian data selain dapat disajikan dalam bentuk tabel, juga dapat disajikan dalam bentuk gambar atau grafik.
Nah, penyajian data dalam bentuk gambar dapat memudahkan dalam pengambilan kesimpulan dengan cepat. Ada beberapa macam grafik, antara lain grafik garis atau line chart, grafik batang, bar chart, grafik lingkaran, pie chart, grafik gambar piktogram, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh gambar. Yang pertama ada alur analisis data. Nah, di sini yang pertama ada tabulasi data, yang ada coding dan scoring. Nah, kemudian ada pemeriksaan data. Kemudian di sini ada jenis permasalahan dan penelitian serta jenis dan karakteristik data yang mengacu pada analisis metode penelitian. Kemudian menjadi informasi yang akurat yang merupakan informasi yang valid dan relevan. Nah, di sini ada contoh grafik histogram. Grafik distribusi frekuensi untuk setiap kelas yang dinyatakan dalam segi 4 atau berbentuk balok atau bar, sehingga histogram disebut juga dengan bar diagram. Sumbu X menggambarkan variabel independen merupakan skor nilai, sedangkan sumbu Y menggambarkan variabel dependen berupa distribusi frekuensi. Nah, di sini ada contoh gambar histogram frekuensi untuk nilai ujian statistika. Nah, di sini ada grafik yang pertama, yang kedua, ketiga, sampai data yang ke-11. Nah, mulai dari data ketiga, keempat, kelima, serta keenam mengalami kenaikan. Kemudian pada data ke-7, 8, dan 9 mengalami penurunan. Kemudian data ke-10 mengalami kenaikan dan data 11 mengalami penurunan. Dengan frekuensi yang sudah tertera di grafik. Nah, kemudian ada grafik polygons. Frekuensi poligon dilakukan dengan cara menghubungkan titik-titik tengah kelas interval yang sesuai dengan frekuensinya. Sumbu X merupakan data frekuensi, sedangkan sumbu Y merupakan frekuensi poligon. Grafik poligon dimulai dari nilai frekuensi sama dengan 0 pada suatu interval yang lebih kecil dari titik tengah kelas terkecil pada sumbu horizontal. Kemudian dengan menghubungkan titik tengah tiap kelas sesuai dengan frekuensinya dengan sebuah garis dan berakhir pada nilai frekuensi sama dengan 0 pada interval lebih besar. Nah, selanjutnya ada grafik batang dan ogive. Grafik batang digunakan untuk mengukur tendensi pusat, dapat digunakan mean, median, maupun mode yang berfungsi untuk menunjukkan posisi pusat dari nilai distribusi frekuensi serta dapat mewakili seluruh nilai observasi. Nah, di sini ada ogive, merupakan grafik distribusi frekuensi kumulatif. Nah, di sini ada gambar keempat, merupakan contoh grafik batang frekuensi untuk nilai ujian statistik. Di sini ada point number dengan skala 4, ada historical date dengan skala 2, kemudian ada family dates dengan skala 14. Nah, di sini selanjutnya ada mean atau rata-rata. Hitung dapat dicari dari data yang tidak dikelompokkan maupun data yang dikelompokkan dalam distribusi frekuensi dengan rumus yang sudah tertera di gambar. Selanjutnya ada median, adalah suatu nilai yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua bagian yang sama. Median juga dapat dikatakan sebagai nilai tengah dari sebuah distribusi frekuensi. Contoh, data dari sebuah kelas ada 2, 8, 3, 4, 1, 8. Data diurutkan menjadi 1, 2, 3, 8, 8. Dan nilai tengahnya yaitu antara 3 dan 4. Jadi mediannya adalah
3 tambah 4 dibagi 2 yaitu 3,5. Nah, selanjutnya ada modus atau mode. Modus adalah suatu nilai yang terjadi pada frekuensi terbesar. Menurut Jogianto pada 1990, merupakan suatu distribusi yang mempunyai suatu nilai modus disebut unimodal. Sedangkan yang mempunyai 2 modus disebut bimodal. Sedangkan yang mempunyai modus lebih dari 2 disebut multimodal. Seperti contoh data ada 15, ada 5, 15, 15, 15, 15, 18, serta 25. Mempunyai nilai sebuah modus yaitu 15 disebut unimodal. Kemudian ada data 5, 15, 15, 25, 25, 30, serta 40 yang mempunyai nilai modus 15 dan 25 yang disebut dengan bimodal. Nah, selanjutnya di sini ada distribusi frekuensi berdasarkan nilai tengah. Nah, pada gambar 5 itu merupakan contoh distribusi frekuensi berdasarkan nilai tengah. Nah, selanjutnya penjelasan letak median dalam kurva distribusi frekuensi berbeda seperti tampak pada gambar 6. Pada dasarnya, bentuk distribusi frekuensi dapat digolongkan ke dalam 2 bentuk, yaitu yang pertama, bentuk distribusi kecondongan atau skewed, baik distribusi yang condong negatif, negatively skewed distribution, dan distribusi yang condong positif, positively skewed. Bentuk distribusi normal atau symmetric distribution. Nah, selanjutnya di sini ada berbagai macam bentuk distribusi frekuensi seperti contoh pada gambar 7 yang tertera pada materi. Nah, selanjutnya di sini ada prosedur penggunaan tabel dan grafik. Di sini merupakan bagian data kualitatif dan data kuantitatif. Dapat digunakan dalam pembuatan tabel dan grafik. Yang pertama ada data. Data dibagi menjadi 2, ada kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama pada data kualitatif terdapat 2 metode yaitu tabel dan grafik. Kemudian ada data kuantitatif dengan 2 metode tabel dan grafik. Kemudian pada data kualitatif metode tabel seperti distribusi frekuensi relatif, persen distribusi frekuensi tabulasi silang. Kemudian dalam data kualitatif metode grafik pie chart dan bar graph. Kemudian pada data kuantitatif metode tabel ada distribusi frekuensi relatif, distribusi frekuensi kumulatif, distribusi frekuensi relatif kumulatif, diagram batang, daun, dan tabulasi silang. Dan selanjutnya dalam data kuantitatif pada metode grafik ada dot plot, kemudian ada histogram, ada ogive, kemudian ada diagram scatter. Nah, demikian materi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.